يتحدث هنا مضمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilman wattaqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل الأمور يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Kita mulai pelajaran kita pada sore hari ini insyaallah. وصلنا بارك الله فيكم إلى هذه الصفحة. طيب masih banyak yang belum masuk ya, mungkin Ana mau memberitahukan tentang apa? Kisi-kisi imtihannya Sabtu depan ya. Minggu depan ya dimulai. Baik, insyaallah di akhir ya. Mungkin nanti tolong diingatkan Ana. Takutnya Ana lupa untuk kasih tahu kisi-kisinya. Baik, insyaallah di akhir pelajaran diberitahukan. Baik. نواصل درسنا بارك الله فيكم. وصلنا إلى هذه الصفحة. أخذنا هذه الصفحة. Kita telah ambil yaitu safhah ini berkaitan dengan tadribat. Kemudian ini ada tadribat yang tidak kalah penting juga, yang sayang untuk kita lewati begitu saja. Insyaallah kita akan ambil tadribat ini. Setelah itu mungkin kita bisa masuk ke bab jadid. Adapun yang ini tadribat keempat yang ada di halaman ke-28 ini bisa dikerjakan di rumah masing-masing insyaallah. Kerjakan masing-masing. Taib. Tadribat yang kedua ya, kita langsung tadribu tsani imla'il faraghat. Imla'il faragh bil kalimatil munasibati. Yaitu apa perintahnya? Barakallahu fikum. Di sini diperintahkan untuk mengisi imla, yaitu isi al-faragh yang kosong bil kalimatil munasibah dengan kata yang cocok. Baik, ada taghsilu, tunadhifu, khalfa, yastami'u, tu'iddu. Baik. Barakallahu fikum. Siapa yang man yurid an yujib? Tafadhal. Siapa yang ingin jawab? Silahkan. Barakallahu fikum. Tafadhal. Host, boleh. Host. Avanza contohnya kayak gimana, Ustaz? Pak, siapa nih Bikin hostnya? kalimat. Bukan bikin kalimat. Ini kan ada nomornya nih, soalnya di bawah. Ya. Letakkan kata ini di mana yang cocok. Misalnya nomor 1 yajlisul mudir nuqat titik-titik tawilah. Mana yang cocok dari kalimat berikut, kata-kata berikut. Nah, barakallahu. Yang pertama afwan, bismillah. Yajlisul mudiru khalafat tawilah. At-tawilah. Ahsan. Baik. Yajlisul mudir khalfat tawilah. Tarjim. Bisa terjemahkan, Pak? Pimpinan duduk di samping khalfa. Apa berarti khalfa? Lawannya amam. Kalau amam lawannya khalfa. Ahsan. Di belakang. Pimpinan duduk di belakang meja panjang. La. Nah, sahih, di belakang meja. Di belakang meja panjang. Ahsantum.
طيب أحسن أحسن. طيب بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. طيب سؤال ثاني تفضل Pak Salman. موجود سد. نعم Pak Salman. بسم الله. تفضل Pak. السؤال الثاني. السؤال الثاني فاطمة تنظف الملابس. فاطمة تنظف الملابس. طيب ترجم Pak. Fatimah sedang mencuci pakaian. Fatimah sedang mencuci pakaian. Baik, Fatimah sedang mencuci pakaian. Ahsantum. Nadhafa yunadhifu artinya mencuci. Baik, barakallahu fikum. Baik, Pak Kuntara, as-su'alu thalith, tafadhal. As-su'alu thalith, al-walidati tu'idu atau ama. Walidati tu'iddu at-ta'ama. Baik, ahsantum. Tafadhal. Terjemahkan. Anak perempuan ya. Anak perempuan saya sedang menyiapkan makanan. Lah, bukan anak. Ibu ya. Ibu ya. Sahih. Ibu sedang menyiapkan makanan. Ibu sedang menyiapkan makanan. Ibu siapa nih? Ibu saya. Ibu saya sedang menyiapkan makanan. Ahsantum. Barakallahu fikum. Afwan. A'adda yu'iddu artinya menyiapkan. Naam. Kayaknya anak tadi yang nomor 2 salah kayaknya Ustaz. Fatimatu tunadhiful malabisa. Naam, sahih. Sahih. Tunadhifu al-malabisa. Harusnya ada apa? Taghsilu. Taghsilu. Anak tadi apa namanya? Tidak fokus karena pas tawilah ini diartikan meja panjang, anak jadi teringat ada kesalahan di soal kemarin tuh, ada kesalahan di soal. Jadi langsung anak cek soal anak apa benar atau tidak. Nah, mana tadi lihat benar salah soalan. Soal nomor 4 kayaknya enggak pas sama itu. Sahih. Soal nomor 2. Nah, sahih. Soal nomor 2 ahsantum barakallahu fikum. Fatimatu taghsilul malabis. Bukan tunadhifu ya, sahih. Taghsilu al-malabis. Apa makna ghasala yaghsilu? Mencuci ya. Fatimah sedang mencuci baju, pakaian. Taib. Ahsantum barakallahu fikum. Sahih. Taib, soal rabi'. Ini soal yang keempat. Taib Pak Yusuf Hadi, tafadhal. Ustaz. Ukhti tunazzifu ghurfatal julusi. Ukhti tunazzifu ghurfatal julusi. Ahsan. Taib. Sahih. Taib tarjim. Kakak perempuan, saudara perempuan membersihkan ruang duduk. Saudara perempuanku sedang membersihkan ruangan duduk. Ahsan. Taib, ruang duduk. Taib. Ahsan. Barakallahu fikum. Taib, tafadhal Pak Akhdan ada? Oh, ini yang host tadi ya Pak Akhdan ya. Pak Santoso, tafadhal Pak Santoso. Pak Akhdan tadi ya host. Nah, Pak Santoso, soalul khamis. Nomor 5, Pak. Yastami'u sadiqi ila radio. Baik, yastami'u sadiqi ila radio. Naam, ahsantum. Tarjim. Temanku mendengarkan radio. Temanku mendengarkan radio. Ahsan, temanku mendengarkan radio. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.
lihat, kalau diperhatikan, coba diperhatikan di soal ini. Ada berapa fi'il di jawaban itu? 5, Ustaz. Ada 5 fi'ilnya. 4 Ustaz. 4, Ustaz. 4. Khalfa fi'il? Bukan. Bukan, Khalfa apa? Zoraf. Khalfa bukan fi'il. Zaraf ya, zaraf ya. Zaraf dia. Fi'ilnya ada 4 di situ. Di jawaban itu ada 4. Baik, kalau di barakallahu fikum dimasukkan dalam soal, totalnya 5 ditambah yajlisu. Baik, lihat ada fi'il taghsilu, tunadhifu, kemudian tu'iddu. Kesemuanya adalah taghsilu, tunadhifu, tu'iddu adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan objek secara langsung tanpa harus diselingi oleh huruf. Lihat, Fatimatu taghsilul malabis. Fatimah sedang mencuci baju langsung. Walidati mensiapkan, harus ada objeknya. Yaitu fi'il muta'addi, karena dia membutuhkan objek secara langsung. Kemudian ukhti tunadhifu, ukhti saudaraku sedang membersihkan ghurfatal julus, ghurfah sedang membersihkan ruang duduk. Baik, adapun yastami'u kan mendengarkan. Dia fi'il apa? Fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Muta'addi. La, dia fi'il lazim. Tapi dia memang membutuhkan objek. Tapi objeknya tidak secara langsung, harus ketengahi oleh huruf jar, yaitu ila. Jadi harus diketengahi oleh huruf jar. Setelah yastami'u pasti ada ila. Jadi bedanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi sebenarnya bukan hanya dari berdasarkan objek saja. Fi'il muta'addi ya jelas membutuhkan objek, tapi fi'il lazim terbagi menjadi 2. Jadi fi'il lazim, ada yang fi'il lazim memang benar-benar dia tidak membutuhkan objek. Ada fi'il lazim yang sebenarnya dia membutuhkan objek, tapi dia harus ada perantara antara dia dan objek itu dengan huruf. Contohnya adalah yastami'u ila, bahatha an, mencari. Bahatha an itu kan artinya mencari kan? Bahatha an itu artinya mencari. Bahatha an artinya mencari. Apa yang dicari? Maka harus jelas. Bahatha an kitabihi, dia sedang mencari bukunya. Objeknya sebenarnya adalah bukunya, cuman dia diperantarai oleh huruf jar. Maka dia disebut fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi, tapi fi'il lazim yang membutuhkan objek yang diperantarai oleh huruf jar. Yastami'u ila. Yajlisu, adapun fi'il yajlisu, barakallahu fikum, lihat yajlisu. Nah, yajlisu ini memang tidak membutuhkan objek, karena kalau sudah orang mengatakan yajlisul mudir telah duduk, itu sudah jelas sekali. Kalimatnya sudah jelas. Beda kalau orang mengatakan ya bahathu an, dia sedang mencari. Apa yang dicari? Itu kan belum jelas. Baik, itu dia ya. Penjelasan sedikit. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Boleh nanya dulu, Ustaz? Naam, tafadhal. Kalau misalkan tadi yastami'u itu harus dibarengi dengan huruf ya, Ustaz ya? Ya. Tanya Ustadz, kalau zahaba itu apa termasuk fi'il lazim juga? Yang perlu termasuk fi'il lazim jenis
yang perlu objek dengan huruf jar gitu. Zahaba, go. Naam, zahaba tidak perlu. Ketika dikatakan zahaba Muhammad, Muhammad telah pergi, artinya sudah jelas dia telah pergi. Adapun setelahnya itu hanya keterangan dia pergi kemana, karena sudah pergi. Beda dengan mencari. Kalau bahasaan Muhammad sedang mencari. Sedang mencari apa? Pasti kan tanda tanya. Harus butuh objek yang dicari. Adapun kalau pergi seperti duduk. Muhammad telah duduk, Muhammad telah pergi. Itu pun sudah jelas. Type ini kaitannya dengan ilmu tasrif ya. Di ilmu tasrif. Di ilmu nahwu juga dijelaskan. Karena nahwu itu dulu adalah mencakup ilmu saraf, semuanya dicakup oleh nahwu. Ilmu nahwu itu mencakup semuanya. Baru dipisahkan. Baik, nah. Jadi untuk mengetahuinya harus lebih tahu sorofnya atau itunya dulu Ustaz ya. Enggak hanya tergantung konteks kalimatnya aja berarti Ustaz. Ya, kita tahu bentuk fiilnya. Kemudian fiilnya itu dari maknanya dia memang harus disandingi dengan objek. Tapi objeknya dia objek ya, antara objek dan fiil tersebut akan diperantarai oleh huruf yang memang harus di situ. Contohnya kan kalau orang mengatakan zahaba Muhammad. Muhammad telah pergi. Itu sudah jelas, nggak perlu lagi dibumbui oleh ila. Tapi kalau mengatakan ya bahatsu Muhammad, antum mau mengartikan bahwasannya Muhammad sedang mencari. Nggak bisa antum katakan ya bahatsu saja, ya bahatsu Muhammad sedang mencari. Kenapa? Karena ya bahatsu itu sudah terikat dengan an. Ya arti mencari itu harus pakai ya bahatsu an, seperti itu. Nah, makanya langsung disebutkan objek ya, apa yang dicari. Baik. Adapun kalau makanya ada ya bahatsu fi, ada ya bahatsu an. Kalau ya bahatsu fi artinya membahas, kalau ya bahatsu an artinya mencari. Kalau kita katakan ya bahatsu saja, apa arti ya bahatsu di situ maksudnya? Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu. Kita lanjutkan ya. Soal tsalis, tadrib tsalis, latihan ketiga, yaitu rattibil kalimat al-atiyah litakuna jumalan mufidatan, yaitu susunlah kalimat-kalimat berikut, ya, kata-kata berikut ya. Kata-kata berikut agar menjadi kalimat-kalimat yang sempurna. Baik, man yurid an yujib, tafadhal Pak Ramah Hidayat, soalul awal. Silahkan coba disusun. Apa Pak? Langsung jawab. Nah, langsung dibaca. Langsung jawab aja Pak, apa-apa. Hadza akhi fi ghurfatin naum. Ahsan. Hadza akhi fi ghurfatin naumi. Baik, hadza akhi fi ghurfatin naumi. Baik, tarjim Pak. Ini saudara laki-laki saya di ruangan tidur. Ruangan tidur. Coba Pak, mau tanya nih Pak, mungkin masih ingat gak pelajaran yang lalu? Ghurfatin naum itu kan kata gabung, benar atau tidak Pak? Nah, Ustaz. Baik, takdirnya apa di situ? Apa Ustaz? Takdirnya apa di situ? Mudhaf ilaih Ustaz. Iya, dia mudhaf ilaih, tapi takdirnya apa di situ? Ghurfatin naum ini maksudnya apa? Ghurfah fin naum atau ghurfah min naum atau ghurfah lin naum? Kita pernah pelajari ini. Oh, Ana nggak masuk kayaknya Ustaz. Nggak masuk ya? Baik. Baik. Ya, udah pernah kita singgung tentang takdir idhofah ini. Apa?
Linnaum. Ghurfah linnaum. Taib, ahsan, sahih. Takdirnya adalah ghurfati linnaum, yaitu ghurfah untuk tidur maksudnya. Taib, barakallahu fikum. As-su'al السؤال الثاني تفضل باريكي. نعم أستاذ. نعم. تسكن أختي في شقة جميلة. تسكن أختي في شقة جميلة. طيب ترجم Pak. Saudara perempuan saya tinggal di apartemen yang bagus. Saudara perempuan saya tinggal di apartemen yang bagus. Ahsantum. Baik, barakallahu fikum. Soal الثالث, soal yang ketiga. Tafadhal Pak Beni. Nah, Ustaz. Nah, soal yang ketiga. Al-auladu yajlisu amama televisiun. Al-auladu yajlisu amama televisiun. Baik. Tarjim dulu Pak, terjemahkan dulu Pak. Anak-anak duduk di depan televisi. Ahsan, baik. Sahih am khata hadha? Khata. Terjemahannya benar Pak, terjemahannya. Tapi susunannya salah. Apa penyebabnya? Fa'il di depan, Ustaz. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah seharusnya ketika fi'il mudhari'nya yajlisu dalam bentuk mufrad, maka harus dikedepankan. Dikedepankan. Kenapa? Karena fa'ilnya di situ adalah aulad, dia bentuknya jama'. Jadi yajlisu al-auladu amama televiziun. Itu benarnya. Kenapa? Kalau auladnya dijadiin pertama boleh nggak? Boleh. Tapi harus diubah fi'il mudhari'nya. Jadi bentuk jama', yaitu yajlisuna. Al-auladu yajlisuna amama televiziun. Nah, itu baru sahih. Begitupun kalau dia musanna, dua waladani, dua orang anak. Ketika fi'il mudhari'nya di pertama, di awal, di jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah, maka tetap bentuknya adalah bentuk mufrad, yaitu bentuk mufrad. Yajlisu waladani amama televiziun. Hakada. Tapi kalau mau dijadikan jumlah ismiyah, yaitu walad yang pertama, suara anak hilang-hilang tidak? Apa jelas? Jelas. Mungkin sinyalnya ya di sana. Baik, kalau mau dijadikan yang pertama, mau jadikan jumlah ismiyah, yaitu maka harus diubah. Jadi al-waladani yajlisani amama televiziun. Fi'il mudhari'nya diubah menjadi bentuk musanna ghaib. Musanna mudzakkar lil ghaib. Baik, barakallahu fikum. Tafadhal soal ar-rabi'. Soal ar-rabi'. Soal yang keempat. Tadi Pak Beni ya, Pak Salman, tafadhal Pak Salman. Bismillah. Hadhihi sadiqatu Zainab fil matbakh. Hadhihi sadiqatu Zainab fil matbakh. Naam. Baik. Ini teman Zainab di dapur. Ini teman Zainab di dapur. Baik. Sadiqatu Zainab. Ini kata gabung atau bukan? Kata gabung, Ustaz. Baik. Masih ingat pelajarannya, Pak? Ingat, Ustaz, insyaallah. Baik, takdirnya apa? Li, Ustaz. Takdirnya li, ahsan. Sadiqatu li Zainab. Ya, ahsan. Taib, barakallahu fikum. Ini nanti akan ada keluar di ujian ya, insyaallah UTS.
berkaitan dengan apa takdir ini. Baik. Soal al-khamis, tafadhal Pak Akhdan Thabit. Fatimah tu'iddu Fatimah ta'amal fatur. Tu'iddu Fatimatu ta'amal faturi. Baik, barakallahu fikum. Baik, tarjim. Fatimah sedang menyiapkan makan makan pagi, Ustaz. Makan pagi atau sarapan ya. Baik, Fatimah sedang menyiapkan sarapan. Benar gak susunannya ini? Sahih am khata? Tu'iddu Fatimatu ta'amal fatur. Khata atau Fatimatu tu'iddu ta'amal fatur. Khata Ustaz. Tu'iddu Fatimatu Ustaz. Tu'iddu Fatimatul ta'amal fatur. Tu'iddu Fatimatu ta'amal fatur. Itu yang benar. Taib. Pendapat pertama. Pendapat kedua? Yang benar. Fatimatu tu'iddu ta'amal fatur. Kilahuma sahih. Ahsan. Taib. Kilahuma sahih. Kedua-duanya boleh benar. Kedua-duanya benar. Bedanya yang satu jumlah ismiyah, yang satu jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah dia diawali oleh Fatimah dulu isimnya. Kalau jumlah fi'liyah diawali oleh fi'ilnya dulu. Baik, tapi pertanyaannya, kalau kita katakan gini loh. Misalnya tu'iddu Fatimatu ta'amal fatur. Tu'iddu dia fi'il, kata kerja ya. Maka membutuhkan fa'il, yaitu apa? Pelaku. Mana pelakunya? Fatimah. Pelakunya Fatimah. Ahsan. Pelakunya Fatimah. Baik. Kalau kita katakan Fatimah tu'iddu ta'amal fatur. Fatimah menyiapkan makan sarapan. Baik. Tu'iddu fi'ilnya, kata kerjanya. Mana pelakunya? Fatimah saja menjadi mubtada saja. Fatimah. Biasanya kaidah fi'il itu, kaidah fa'il itu letaknya setelah fi'il, setelah pelaku, setelah fi'il, setelah kata kerja, atau dia di dalam fi'ilnya tersebut. Berarti di dalam satu itu balik ke dhamir saja. Dhamir mustatir. Apa? Fa'ilnya pelakunya adalah dhamir mustatir. Apa namanya? Takdirnya iya, kembalinya kemana? Fatimah. Nah, taib. Itu pendapat yang masyhur, pendapat yang banyak dipakai. Tapi boleh nggak dikatakan Fatimah itu fa'ilnya? Boleh. Boleh. Ada pendapat yang mengatakan fa'ilnya itu Fatimah. Kalau tidak salah ini pendapat ulama Kufah. Kalau tidak salah, mungkin bisa dirujuk ke Syarah Ibn Aqil, kalau tidak salah di Syarah Ibn Aqil ada Alfiyah Ibn Malik. Ada, ini apa namanya, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ketika Fatimah tu'iddu ta'amal fatur, fa'ilnya adalah Fatimah langsung. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, berpendapat seperti itu. Tapi Allah Ta'ala alam. Cuman banyak yang dipakai, yang masyhur dan lebih kuat adalah bahwasannya fa'ilnya adalah di situ ketika Fatimah tu'iddu ta'amal fatur, yaitu fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tidak kelihatan. Takdirnya dikira-kira adalah hiya yang kembalinya ke Fatimah. Baik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Karena sebagaimana kaidah bahwasannya fa'il itu letaknya harus setelah fi'il. Letaknya setelah. Afwan, Ustaz, berarti ya? Fatimah kalau diawalkan di isim di awal kalimat jadi mubtada apa gimana, Ustaz? Apanya? Fatimah ketika Fatimah tu'iddu ta'amal fatur. Dia jadi mubtada. Nah, Ustaz, syukur. Fatimah menjadi mubtada, khabar mubtadanya adalah jumlah. Wal jumlatu.
Naam. Ustaz yang tadi ya rotib awal gimana Ustaz susunannya Ustaz? Yang mana? Yang pertama Ustaz. Soal yang pertama. Iya, yang itu Ustaz. Yang ini tadi. Hadza akhi fi ghurfatin naumi. Hadza akhi fi ghurfatin naumi. Ini apa namanya? Ini adalah saudaraku ada di kamar tidur. Taib, barakallahu fikum. Jazakallahu Ustaz. Wa iyyakum. Taib. Nuasil, kita langsung masuk tadrib rabi. Ini kerjakan insyaallah mudah sekali. Tadrib yang rabi karena ada contohnya. Silahkan dikerjakan masing-masing. Kita langsung masuk ke hiwar yang baru. Yaitu dars yang baru. Fil hadiqati. Fil hadiqati. Di taman. Taib, alan istami'u awalan. Istami'u. Dengarkan dengan seksama. Sa'aqra'u lakum hiwar antara al-ab wal-um. Baina al-abi wal-um. Taib. Al-ab. Al-ab. Mata wasala al-awladu min al-madrasati. Al-um. Wasala al-awladu qabla qalilin. Al-ab. Aina humul an? Aina humul an? Al-um. Humul ana fi hadiqatil manzili. Baik, kita sudah bahas ya tentang apa namanya sukun, bertemunya dua sukun di fi kalimataini, di dua kata. Humul ana fi hadiqatil manzili. Al-ab, madza ya'malu Hasan? Al-um, huwa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Al-ab, wa madza ya'malu 'Adil? Al-um, huwa yasqi ashjaral hadiqati. Al-ab, wa madza ta'malu Fatimatu? Al-um, hiya taktubu risalatan ila khalatiha. Al-ab, quli lahum al-ghada'u jahizun. طيب سأقرأ لكم مرة ثانية. في الحديقة. الأب، متى وصل الأولاد من المدرسة؟ الأم، وصل الأولاد قبل قليل. الأب، أين هم الآن؟ الأم، هم الآن في حديقة المنزل. الأب، ماذا يعمل حسن؟ الأم، هو يقرأ في كتاب اللغة العربية. الأب، وماذا يعمل عادل؟ الأم، هو يسقي أشجار الحديقة. هو يسقي أشجار الحديقة. الأب، وماذا تعمل فاطمة؟ الأم، هي تكتب رسالة إلى خالتها. الأب، قولي لهم الغداء جاهز. طيب بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. طيب من يريد أن يقرأ؟ Siapa yang mau baca? Tafadhal. Tafadhal Pak Yusuf Hadi menjadi al-ab. Satu lagi, Pak Santoso menjadi al-um. Kita coba terjemahkan ya. Sekaligus. Tafadhal. Mata wasal auladu minal madrasah. Nah, ahsan, minal madrasah. Kapan anak-anak sampai tiba dari madrasah, dari sekolah? Baik. Wasal al-auladu qabla qalili. Anak-anak tiba sebentar lagi. Apa qabla qalilin? Sebentar lagi, Ustaz. Nah, bukan sebentar lagi. Apa qabla qalilin? Qabla qalil itu barusan. Oh, barusan. Ahsan. Anak-anak sampai barusan.
Aina humul an? Di mana mereka sekarang? Humul ana fi hadiqati limanzili. Mereka sekarang di taman-taman rumah. Di taman rumah, bukan Di taman rumah. Ahsan. Madza ya'malu Hasan? Huwa yaqra'u fi kitabi lughatil arabiyyati. Baik. Terjemahkan dulu. Madza ya'malu? Madza ya'malu Hasan? Apa yang dikerjakan Hasan? Apa yang sedang dikerjakan Hasan? Huwa yaqra'u fi kitabi lughatil arabiyyati. Dia sedang membaca buku bahasa Arab. Wa madza ya'malu Adil? Dan apa yang sedang dikerjakan Adil? Huwa yaski asjaral hadiqati. Dia sedang menyirami pohon-pohon taman. Wa madza ta'malu Fatimah? Dan apa yang sedang dikerjakan Fatimah? Dia taktubu risalatan ila khalatiha. Dia sedang menulis surat untuk bibinya. Ahsan. Qawli lahum al-ghada jahiz. Apa? Ulang. Karir. Ulang, Pak. Quli lahum al-ghada jahiz. Panggil mereka. La kuli katakan pada mereka. Baik. Makan siang telah tersedia. Makan siang telah siap atau tersedia. Baik, barakallahu fiikum. Ahsan. Baik, tafadhal tafadhal Pak Marwan. Pak Marwan Balikpapan menjadi al-ab. Pak Ahdan Thabit menjadi al-um ya. Pak Ahdan Thabit menjadi al-um. Tafadhal ibda'u barakallahu fiikum. Bismillah. Fil hadiqati al-ab. Mata wasolal aula. Mata mimnya tidak panjang, Pak. Mata wasolal auladu minal madrasati. Taib tarjim. Kapan anak-anak pulang dari sekolah? Taib. Al-um, tafadhal. Ana Ustaz ya. Naam, sahih. Wasolal auladu qabla qalil. Anak-anak tersebut telah pulang tadi. Naam, sahih tadi barusan. Boleh. Al-ab. Aina hum al-an? Hum al-an. Tarjim awalan, Pak. Terjemahkan dulu. Al-ab. Ainal hum al-an? Di mana mereka saat ini? Hum al-an fi hadiqatil manzili. Sekarang mereka sedang berada di belakang rumah, di taman belakang rumah. Madza ta'malu Hasan? Apa yang sedang dilakukan oleh Hasan? Wa yaqra'u fi kitabil lughatil arabiyyati. Dia sedang membaca buku bahasa Arab. Wa madza ya'malu Adil? Wa yaski asjarul hadiqati. Dia sedang menyiram pohon-pohon di taman.
Wa madza ta'malul Fatimatu, dan apa yang sedang dilakukan Fatimah? Naam, Ia ahsan. taktubur risalatan ila khalatiha. Dia sedang menulis surat untuk bibinya. Quli lahum al-ghoda'u jahizu. Katakanlah kepada mereka makanan siang telah siap. Ahsan. Taib. Quli lahum al-ghada'u jahizun. Katakan kepada mereka makan siang telah siap. Ahsantum. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Taib. Taib. Di sini ya, hati-hati ya mengucapkan mata. Maka mimnya tidak panjang, mata artinya kapan, tapi kalau mimnya panjang berubah maknanya. Berubah maknanya. Ya. Satu huruf saja berbeda bisa berubah maknanya dalam bahasa Arab. Baik. Maka dari itu kan, kalau baca Quran menjadi imam, yang baca Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah harus yang benar-benar fasih ketika baca. Jangan sampai yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Akan merubah makna. Atau merubah harakat. Bisa berubah makna juga. Dan batal menurut mazhab Syafi'i, batal bermakmum dengan imam yang lahannya lahan jali. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ada pertanyaan berkaitan hiwar ini? Ustaz, Naam. Tadi lahan jali itu apa, Ustaz? Lahan jali, itulah akan ada lahan khafi, ada lahan jali dalam ilmu tajwid. Kalau lahan jali itu yang bisa merubah makna. Lahan kesalahan dalam membaca tapi bisa merubah makna. Bisa merubah makna. Nah, itu bisa antum ketika belajar ilmu tajwid itu akan dipelajari lahan jali dan lahan khafi. Kalau lahan khafi hanya tidak merubah makna. Hanya hiasan saja biasanya. Merubah kata. Taib. Untuk hiwar yang gambar kedua, Ustadz. Nah, mengatakan hum al-an fi hadiqatil mangzili. Nah, itu dari secara apakah hum itu terus mubtada, kemudian al-an dan seterusnya itu khobar begitu, atau bisa juga misalkan begini, al-an hum fi hadiqatil mangzili, jawabnya ibunya, atau hum fi hadiqatil manzilil an. Hum fi hadiqatil manzili an, begitu boleh juga. Al-an atau al-an hum fil hadiqatil manzil. Bisa juga. Bisa juga. Ini. Nah, jadi kalau untuk strukturnya seperti itu boleh aja ya, mau yang hum duluan atau al-an duluan, begitu boleh aja Ustaz ya. Ya boleh. Al-an hum fi hadiqatil manzili atau hum al-an fi hadiqatil manzili atau hum fi hadiqatil manzili al-an. Kalau hum fi hadiqatil manzili al-an kayaknya rada ini. Rasa gitu rada perasa, kayaknya rasanya kayak agak rada aneh. Yang biasa banyak dipakai al-an hum fi hadiqatil manzili atau humul an fi hadiqatil manzili. Naam, barakallahu khairan. Fikum barakallahu. Naam. Kalau yang kuli itu bentuk apa ya? Kuli fi'il amr tapi untuk apa namanya? Anti. Anti itu enggak ada wawunya ya, Sada? Apa ada? Kuli gitu kan. Sahih. Kenapa? Kul. Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab?
Aslinya barakallahu fikum, dia aslinya kan lihat dari aslinya qala yaqulu. Ada wawunya tidak? Ada. Baik, aslinya qul. Tapi karena bertemu dua sukun dalam satu kata, ini pertemuan dua sukun dalam satu kata, ada kaidahnya lagi. Maka dibuanglah sukun yang pertama yaitu waw. Maka jadilah kul. Nah, ketika kuli untuk ini, nah lamnya kan udah nggak sukun lagi, harokatnya kasrah. Maka tidak ada sebab untuk dihilangkan waw. Maka wawnya tidak dibuang. Nah, paham? Nah, maka wawnya tidak dibuang. Kenapa yang pertama ketika anta kul katakan kepada, kenapa wawnya di situ dibuang? Karena bertemu dua sukun, yaitu waw dan lam dalam satu kata. Maka sukun yang pertama dibuang, yaitu waw. Makanya kul. Tapi ketika kuli, anti kuli, lamnya tidak sukun lagi, harokati kasrah. Maka tidak ada, yaitu tidak ada sebab lagi untuk dibuang wawnya. Tidak ada penyebab untuk, atau illah ya, atau disebut illah, tidak ada illah lagi untuk membuang wawnya. Tidak ada, karena bukan bertemu dua sukun lagi. Mana bertemu dua sukunnya? Karena lamnya sudah harokat kasrah, maka wawnya di situ tidak dibuang. Barakallahu fikum. Nah, baik. Mungkin waktu telah menunjukkan 449, Anda jelaskan tentang ini ya, kisi-kisi ujian ya. Ujian ya secara keseluruhan, secara umum kita diujikan tentang tadribat yang dari yang pertama, yaitu misalnya secara umum dulu ya, tadribat ini insyaallah sudah ketika kita sudah mengerjakan ya. Antum juga udah kerjakan, bagi yang belum mengerjakan dikerjakan saja tadribat untuk lebih memperdalam pemahaman. Tapi terutama tadribat tentang diddu, tentang diddu ini, kemudian tadribat tentang ratib kalimat, yaitu menyusun kalimat, dan juga kosakata yang diambil. Kosakata yang diambil itu dihafalkan kembali, dimurajaah kembali. Tapi ada satu tadribat secara khusus, hiwar secara khusus yang butuh antum hafalkan, yaitu hiwar di bawah sepertinya. Hiwar fil bait. Hiwar fil bait ini wajib antum hafalkan. Wajib dihafalkan. Ini wajib dihafalkan karena nanti ada soal berkaitan dengan hiwar ini. Soalnya berkaitan dengan hiwar ini. Jadi hiwarnya nanti nggak ada lagi di soal UTS-nya. Jadi sudah antum hafalkan. Nanti ada soal berkaitan dengan hiwar ini. Baik. Kemudian soalnya juga berkaitan dengan latihan-latihan. Kita sudah ada 2 latihan yang telah di-share, itu dimurajaah kembali. Yaitu latihan pertama itu kalau tidak salah tentang membuat jumlah mufidahnya itu berdasarkan dhamir yang sesuai. Misalnya dhamirnya itu harus musanna mudzakkar lil ghaib. Musanna mudzakkar lil ghaib. Yaitu kalau musanna mudzakkar lil ghaib yaitu musanna huma. Mudzakkar huma ya, mudzakkar dipakai, lil ghaib. Yaitu kalau untuk lil ghaib pakai ya huma. Kalau untuk lil mukhatab menunjukkan orang yang kedua pakainya antuma.
Baik. Maka jawabannya adalah itu misalnya huma yaktubani al-wajib. Huma yaktubani al-wajib. Sebagaimana latihan yang pertama. Kemudian ada yang di latihan yang kedua yang telah di-share berkaitan dengan takdir sebuah idhafah. Yaitu kata gabung. Apa takdirnya? Misalnya kitabu Zaid, yaitu takdirnya di situ kitabun li Zaid. Kitab ini kepunyaan Zaid. Atau qiyamu Ramadan, yaitu takdirnya di situ adalah qiyamun fi Ramadan. Atau misalnya mil'aqatu zahabin, yaitu sendok emas, takdirnya di situ adalah mil'aqatun min dahabin. Sendok itu terbuat dari emas. Type itu berkaitan dengan kisi-kisi UTS. Kemudian nanti ada terjemahan juga ya, suruh menerjemahkan. Ada kira-kira 30 soal ya, UTS itu 30 soal. Type ada yang mau ditanyakan? Barakallahu fikum. Sudah jelas apa ada yang mungkin kurang paham di pelajaran kita kali ini atau pelajaran sebelumnya? Boleh ditanyakan insya Allah. Ustadz, izin bertanya. Yang untuk yang kemarin tuh takbir itu maksudnya yang idhofah kata gabung ya Ustadz ya? Naam, sahih, kata gabung. Yang takdir dari kata gabung, sahih. Cuman kalau iltiqa'u sakinain belum ana masukkan, ana terlupa masukkan. Type tak apa-apa. Iltiqa'u sakinain itu bertemu dua sukun di antara di kalimatain. Insyaallah masih ingat kan antum? Catatannya ada. Bertemu dua sukun di kalimatain. Baik. Ana nanya, Ustaz. Naam, tafadhal. Tadi itu untuk yang gabungan antara fi'il dan ada hurufnya itu ya kan kayak contohnya sami ayasma'u ya sudah. Naam. Digabung dengan ila. Nah, ketika dia tidak digabung misalnya gimana jadinya? Contohnya tadi itu siapa ya? Fatimah tasma'u ila radio gitu kan. Kalau nggak pakai ila itu gimana sih? Misalnya Fatimah tasma'u ar-radio. Nah, Fatimah tasma'u. Sami'a. Di sini pakai sebentar. Yang sodiki. Yang ini ya, yastami'u ya. Ya, yastami'u sodiki. Contohnya kalau nggak pakai ila gimana sih? Yastami'u sodiki ar-radio. Nggak pakai ila itu jadinya gimana artinya sih? Harus pakai ilah. Harus pakai ilah. Iya. Kalau tidak gimana? Kalau tidak, misalnya kita nggak tahu gitu kan, ini gabungannya itu apa gitu. Kalau tidak boleh, tapi dalam syair. Seperti yang zuru, yang zuru itu harus pakai ilah. Yang zuru ilah, melihat ke pakai ilah. Boleh nggak? Boleh, tapi dalam syair. Dalam syair ya ada kaidah-kaidah itu bisa ditiadakan. Tapi itu sudah kaidah ya, stami'u pakai ilah, yang duru pakai ilah, kemudian ya bahatsu pakai mencari pakai an. Tapi kalau dakhala itu boleh pakai fi, boleh tidak pakai fi. Dakhala boleh fi, boleh tidak pakai fi. Jadi dia bisa fi'il muta'addi secara langsung, dakhala al-fasla, masuk kelas, atau dia fi'il lazim tapi membutuhkan objek tidak secara langsung, harus diperantarai huruf fi. Nah, seperti dakhala contohnya. Kalau untuk mengetahui fi'il yang digabung dengan huruf kayak gitu gimana, San? Kamus.
Oh, kamusnya. Kamus, cari lihat di kamus, banyak-banyak baca kamus. Kamus Munawwir bagus, Masya Allah. Kamus Munawwir bagus, bagus kamus Munawwir. Atau yang mudah kamus, kalau yang ada tasrif ya secara 3 tasrif ya, kamus Muhammad Yunus tuh. Kamus Muhammad Yunus itu kan ditasrifkan fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amr. Nanti ada hurufnya setelahnya. Baik, itu insyaallah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Terjawab insyaallah ya pertanyaannya. Nah, syukran Ustaz. Baik, kita tutup ya pertemuan kita pada sore hari ini. Kita tutup insyaallah dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu khairan Ustaz. Barakallahu